Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Masih di Kertaluti Batam. Masih dengan Mas Tommy yang kemarin dari Jakarta. Kemarin terkait sudah membahas isu mengenai Bapak Bupati Deli Serdang, Ya. antara anti pemuda atau rendahnya demokrasi di Kabupaten Serdang. Nah, bagi kawan-kawan ataupun penonton, sudah lihat belum pertarungan JK UFC melawan siapa Mas Tom? Wong Bin Nah, di Abu Dhabi ya, atau Dubai? UFC. Nah, di Dubai kalau nggak salah itu. Jadi menang KO telak sampai brutal, sampai memukul lawannya terkapar. Jadi setelah pertandingan tersebut secara tidak langsung JK sudah membawa harum nama Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara, karena beliau berasal dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Nah, setelah pertandingan beliau ada eksklusif sedikit wawancara dari reporter kepada beliau. Nah, salah satu keinginan beliau adalah untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, Mas Tommy kira-kira tahu nggak apa isi dari percakapan antara petarung JK kepada reporter terkait pertanyaan-pertanyaan kenapa dia ingin bertemu dengan Pak Jokowi? Yang pertama membahasnya mengenai JK. Iya. JK dalam hal ini bukan akronim dari Jusuf Kala. Kala, tapi JEKA, JK Saragi. Jadi Petarung UFC. fighter petarung asal Indonesia yang kini telah menandatangani kontrak dengan UFC. Iya, benar. JK Saragi adalah putra kebanggaan Sumatera Utara yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Cuman memang dalam situasi setelah selesainya pertandingan, JK ini menyebutkan ingin bertemu dengan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Orang nomor satu. Iya, untuk meminta, kata JK banyak yang mau dibicarakan karena jalanan di Simalungun rusak, Wah. kan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah jalan yang rusak itu adalah jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten? Kan gitu. Kalau bicara jalan nasional berarti Kementerian PUPR ngapain aja? Benar. Ya kan? Apa cuman main drum tuh Pak Menteri Basuki? Atau main golf enggak? Main golf, dia kan hobinya main drum Oh, atau main hobinya main musik, drum. kan gitu. Kalau jalan provinsi, pertanyaannya Edi Rahmayadi ngapain aja? Padahal ada program rencana pembangunan jalan di tahun 2022 dan 2023. Ya, kalau di Kabupaten Simalungun, tentu kita bertanya, siapa kepala daerahnya? Yang saya tahu, mantan Bupati Kabupaten Simalungun adalah JR Saragi. Iya, hampir sama nih namanya, JEK. Iya. Identik dengan JEK berarti huruf J ya. JK dan JR. Nah, JK JR Saragi. Pertanyaannya, Pak JR Saragi ngapain aja selama ini? Kenapa masih ada jalanan di Kabupaten Simalungun yang masih hancur dan rusak? Nah, kalau Bupati Simalungunnya sekarang kurang terkenal ini. Siapa namanya? Namanya Budapu apa? dia Budapu. Bupati Simalungun. Budapu atau Badepu. Ya, pada prinsipnya Pak Radiapoh Hasiolan Sinaga. Radiapo. Namanya luar biasa, Pak Radiapoh. Batak sekali namanya ya. Saya kira Budapu tadi. Budapest, bukan. Oh, itu ibu kota dari Turki ya. Kok Turki? Oh, di apa namanya itu? Abu Dhabi. Bukan Abu Dhabi lagi. Jangan kacau lah. Budapest tuh. Ini kita lagi sama Iya. teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Deli Serdang. Kadang-kadang perlu juga bercanda. Nah, gimmicknya ini gitu, biar nggak serius-serius sekali. Ya, pada prinsipnya kita miris dengan aspirasi yang disampaikan JK Saragi, salah satu tokoh dunia nih hari ini. Jadi Mas Tommy, nah terkait pernyataan dari JEKA di depan publik yang mana ini internasional, seluruh negara mengetahuinya dan seluruh pemimpin-pemimpin dari negara itu juga melihat hasil pertarungan dan juga eksklusif wawancara tadi. Nah,
kira-kira ini bumerang atau memang sudah diperhitungkan oleh Mas JEK untuk mengatakan hal itu di depan publik ataupun di depan televisi, atau hanya sebagai bentuk kepedulian dia terhadap Pak Jokowi untuk memperhatikan rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang lagi sedang digalakkan oleh Pak Presiden? Ya, pernyataannya JK, aspirasinya JK sebetulnya sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi ketimpangan yang pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau dulu bicaranya pembangunan itu hanya diprioritaskan pada sektor Jawa, Jawa sentris, sehingga kemudian terbangun logika itu, terbangun perkataan itu di masyarakat Indonesia. Nah, Pak Jokowi kan bilang bahwa pembangunannya harus Indonesia sentris, kan gitu. Tahun 2022 di Kabupaten Simalungun masih ada jalan yang rusak. Sebaiknya pemerintah baik pusat, provinsi dan juga kabupaten kota segera berbenah, kan gitu. Jangan sampai semakin membuat malu nama Indonesia di mata dan hadapan dunia internasional, gitu. Jadi buat Pak Radiapo, buat Gubernur Edi Rahmayadi, ya, terutama Pak Edi, kalau mau menang lagi sebagai gubernur, itu tolong diperhatikan Kabupaten Simalungun. Secara tidak langsung nih Mas Tommy, apakah hal yang dikatakan oleh JEK ini bertolak belakang dari program yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi terkait pembangunan, atau justru menurunkan ekstabilitas Edi Rahmayadi sebagai gubernur yang dia memang di 2024 nanti punya keinginan untuk bertanding kembali? Gimana menurut pandangan Mas Tommy? Ya, kalau misalkan kemudian kita berbicara bertolak belakang dengan slogan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Pak Jokowi, tentu kita melihat dari pernyataan JK bahwa pemerataan pembangunan tidak terjadi di Indonesia. Kemudian kalau misalkan berbicara mengenai elektabilitas dari Edi Rahmayadi, ya tentu pasti akan menurun, kan gitu. Ini Gubernur Sumatera Utara ngurusin Simalungun sejauh mana? Bupati Simalungun Pak Radiapo ngurusin Simalungun sejauh apa? Kan gitu. Kalau John Lennon bilang bahwa musik bisa merubah dunia, hari ini kita harus menciptakan bahwa JK Saragih mampu merubah peradaban di Kabupaten Simalungun, mampu menciptakan perubahan yang nyata, karena omongan JK Saragih itu langsung didengar publik internasional, kan gitu. Jadi lewat pertarungan, lewat UFC, ya, atlet Indonesia, fighter Indonesia, petarung Indonesia dapat merubah Indonesia. Saya yakin itu. Padahal nih Mas Tom, sebenarnya Kabupaten Simalungun itu adalah salah satu tempat di mana bagian dari wilayah Danau Toba. Yang kebetulan Danau Toba itu adalah salah satu wisata yang bakal dijadikan wisata dunia oleh Kemenparekraf. Ya. Nah, ternyata apa yang dikatakan JEK ini tidak sesuai dengan keinginan dari para pejabat-pejabat istana di atas. Jadi, apakah sudah layak jika seandainya Danau Toba ini dicandangkan sebagai salah satu wisata internasional, sedangkan pembangunan jalannya yang kebetulan Kabupaten Simalungun adalah tempat di mana Danau Toba itu sendiri sangat tidak efisien ataupun tidak sebagus apa yang diperkirakan oleh orang-orang ataupun turis mancanegara. Ya, pada prinsipnya kalau mau menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia seperti slogan yang kemudian dibangun selama ini, ya seluruh aspek harus diperhatikan. Dari persoalan jalan, ya, termasuk pembangunan jalan yang menjadi sarana dan prasarana untuk mencapai akses ke Danau Toba tersebut. Jadi menurut saya efek bola salju daripada perkataan JK ini sangat ampuh dan dapat mendobrak perubahan besar ke depannya. Jadi kami bangga sebagai masyarakat Sumatera Utara, kan, sebagai bagian dari pendukung JK. JK ternyata berprestasi dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat kelas bawah. Bukan justru kalah tapi ya. Bukan Pak JK justru kalah, meskipun Pak JK itu juga orang top, gitu. Jadi saya yakin Indonesia ini setelah tragedi Kanjuruhan,
setelah tragedi internal Polri itu akan setelah tragedi Bjorka ya, ini tidak habis-habisnya diterpa isu-isu yang sangat luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Bang JK dan kami ucapkan selamat atas kemenangan ya TKO melawan Kim Woo-bin dari Korea Selatan, dan selamat telah mendapatkan kontrak dengan UFC. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia, Sumatera Utara dan juga Simalungun di hadapan dunia internasional. Oke. Sukses untuk Bang JK, salam dari kami. Horas. Selamat berjuang dan bertanding telah mengharumkan nama Indonesia di kancah luar. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.